Oke, jumpa lagi dengan channel Yogi Pendidikan yang mengungkap seputar pendidikan dan hiburan dan sebagainya. Kali ini kita akan membahas tentang belajar ya. Apa sih itu belajar? Kita mungkin tidak asing dengan kata belajar. Mungkin bahwa kita sering melakukan aktivitas belajar dalam kehidupan sehari-hari. Namun faktanya ada banyak definisi belajar dari berbagai literatur yang berbeda-beda dalam memahami makna dan arti belajar. Maka di sini kita akan kupas tuntas tentang pengertian belajar, apa itu pengertian belajar sesungguhnya yang kita pelajari setiap hari, yang kita gunakan setiap hari, kegiatan sehari-hari, belajar itu seperti apa. Kita akan ungkap tuntas pada pengertian definisi belajar pada channel hari ini atau channel pada kesempatan kali ini. Kita bahas tuntas tentang belajar. Belajar itu yang bagaimana pengertiannya, bagaimana pengertian dari belajar itu kita akan pahami tuntas sampai di sini, sampai ke akar-akarnya tentang pengertian belajar yang sesungguhnya. Dikutip dari Wikipedia, belajar itu diartikan sebagai sebuah perubahan yang relatif permanen dalam perilaku atau potensi perilaku sebagai hasil dari sebuah pengalaman atau latihan yang diperkuat. Belajar merupakan akibat adanya interaksi antara stimulus dan respon. Dari kesimpulannya, belajar itu adalah sebuah perilaku yang diamati dari potensi dari hasil sebuah pengalaman atau latihan yang diperkuat yang mengakibatkan adanya interaksi, yaitu interaksi yang stimulus, respon, dan tindakan. Makanya belajar itu dari segala pengalamannya, dari tindakannya, dari perilakunya, dari kesehariannya, dari responnya, itu kita belajar dari situ kan. Makanya arti belajar itu dari sebuah tindakan yang kita lakukan, itu namanya respon. Atau sebuah respon yang diterima oleh si pelaku yang namanya itu belajar. Belajar akan suatu hal, belajar akan suatu kegiatan mungkin, atau ilmu-ilmu yang lain. Ada suatu tindakan dan respon tadi, sehingga dikatakan belajar itu sangat sangat nyaman dan sangat indah. Seseorang dianggap telah belajar sesuatu jika dia dapat menunjukkan perubahan perilakunya. Menurut teori ini, dalam belajar yang paling penting adalah adanya input yang berupa stimulus serta adanya output yang berupa respon yang ditimbulkan. Dengan kata lain, definisi belajar secara singkat adalah upaya dan berusaha untuk memperoleh kepandaian atau ilmu, berlatih, berubah tingkah laku atau tanggapan yang disebabkan oleh pengalaman. Kegiatan yang belajar bisa dilakukan di mana saja, misalnya di sekolah, di rumah, ya, itu bisa dilakukan dimanapun juga. Intinya, belajar itu dapat dilakukan dimanapun juga kita berada. Kondisi apapun, terus keadaan apapun, itu kita bisa belajar dimanapun juga. Apa yang kita amati, apa yang kita lihat itu ada sebuah respon. Makanya belajar akan suatu hal yang sangat positif itu lebih bagus ya, daripada belajar hanya sekedar belajar instan, tapi belajar dari pengalaman, belajar dari tindakan yang kita alami sendiri ya, yang kita lakukan sendiri, belajar dari sesuatu hal yang bisa berguna bagi orang lain, itu sangat luar biasa sekali. Itu arti belajar yang sesungguhnya seperti itu. Di belajar itu tidak mengenal tempat, dimanapun juga kita itu bisa belajar dari apapun yang kita amati. Luar biasa sekali belajar ya. Jadi pengertian belajar seperti itu ya. Oke, itu saja inti dari pengertian belajar yang kita perlu diperhatikan pada kesempatan kali ini yang bisa saya bagikan di channel Yogi Pendidikan. Mungkin besok kita yang part berikutnya kita akan membahas tentang pengertian belajar lebih luas lagi ya, di part berikutnya ya. Sekian, tetap like dan subscribe Yogi Pendidikan.